Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Khuzaimah, disusul dengan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang ketiga adalah lahirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi. Kemudian pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri dari pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith. Peristiwa yang keenam adalah peristiwa hadisul ifki atau berita bohong yang melanda kaum muslimin. Yang ketujuh adalah Ghazwa Khandaq atau Ahzab, di mana kaum muslimin berhasil mempertahankan Madinah dari kepungan sekutu. Dan yang terakhir adalah pengepungan Bani Quraidah, salah satu entitas Yahudi yang terakhir yang tinggal di Madinah. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam masih dari seputaran pertempuran panjang Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Yang pertama adalah persekutuan Persia, Sasan, bangsa Slav, dan bangsa Afar dalam usaha menghancurkan Konstantinopel atau merebut Konstantinopel dari tangan Romawi Bizantium. Peristiwa yang kedua di sisi lain, persekutuan Heraklius dan Tongyangzo juga berlangsung dari Kagantuk Barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan benteng-benteng di Armenia dari tangan Persia Sasan oleh Romawi Bizantium, Heraklius. Dan yang terakhir adalah pertempuran Niniwe, pertempuran penentuan dari pertempuran tersebut. Dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh Heraklius dari Kisra II. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Terakhir kita sudah membahas tentang keadaan kaum muslimin pada saat pertempuran Khandaq yang pada saat itu keadaannya setelah terlukanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan keadaan kaum muslimin ini dalam keadaan di titik terbawah bisa dikatakan karena sudah merasa sempit. Ini pengepungan sudah terjadi sampai 1 bulan lamanya. Dan meskipun belum ada pertempuran atau serangan berarti secara militer, tetapi secara psikologis pengepungan, kemudian akses yang terkurung selama 1 bulan di kota Madinah itu tetap saja membuat kaum muslimin merasa sempit dan di puncak kekhawatiran yang terbawah sehingga doa-doa terus dilantunkan. Semakin hari harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Setelah itu mulailah berdatangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah tentara Islam menderita berbagai kesulitan dan kesengsaraan beberapa minggu lamanya karena pengepungan tentara musyrikin, tanpa disangka-sangka datanglah pertolongan Allah. Adapun riwayatnya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari seorang pasukan dari Bani Ghatafan ikut serta menjadi tentara Ahzab, yaitu Nu'aim bin Mas'ud, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyamar. Dan Nu'aim bin Mas'ud ini termasuk salah satu orang yang cukup dikenal di kalangan orang Arab pada masa itu. Jadi meskipun beliau ini bukan pemimpin dari Bani Ghatafan, tetapi juga termasuk tokoh yang dikenal, tokoh kunci dan tokoh penting di kalangan masyarakat Arab. Nu'aim bin Mas'ud ini datang mengendap-endap, tersembunyi diam-diam, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aim bin Mas'ud keluar dari perkemahan Bani Ghatafan, dari tempat dia beristirahat keluar malam-malam
di saat orang lain sedang beristirahat. Ya, hanya 1-2 orang atau hanya pasukan berjaga saja yang sedang ribat pada saat itu yang masih bangun. Nuaim datang keluar dari kemahnya diam-diam, menutupi wajahnya, menyamar dan berjalan menuju Khandak. Ia mencari tempat yang paling sepi, yang paling tidak terlihat, lalu turun ke Khandak, kemudian naik lagi dan menuju ke pasukan kaum muslimin. Dengan cara diam-diam juga ia mencari kemah Rasulullah SAW, lalu menemui beliau. Dan sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, Nuaim itu berkata bahwa setelah basa-basi dan sebagainya ya, mengucapkan salam, Nuaim bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah kabar yang mengejutkan sekaligus menggembirakan bahwa dia itu ternyata telah masuk Islam. Ia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini telah masuk Islam sebetulnya, tetapi kaum saya itu tidak mengetahui. Jadi perintahkanlah kepada saya sesuatu yang engkau kehendaki. Jadi di sini Nuaim bin Mas'ud itu memberi meminta kepada Rasulullah SAW yang berhubungan dengan Khandak ini untuk memanfaatkan keadaan dirinya yang sudah ada sebenarnya di pasukan muslimin. Beliau itu sudah menjadi pengikut Rasulullah SAW, tetapi kaumnya juga pasukan Ahzab tidak tahu. Dan sepengetahuan pasukan Ahzab, Nuaim ini ikut ke dalam rombongan Ahzab dari Bani Ghatafan. Jadi termasuk bagi mereka Nuaim ini adalah termasuk pasukan Ahzab yang akan memerangi Rasulullah SAW. Namun kenyataannya ternyata Nuaim ini telah masuk Islam, dan bahkan kaum muslimin pun baru mengetahui hal ini. Mungkin hanya 1-2 orang yang mengetahui ya, karena ya masuk Islam kan tidak mungkin sendirian gitu. Kabar ini tentu mengejutkan tetapi sekaligus membahagiakan bagi kaum muslimin yang mendengar pada saat itu. Tidak seluruhnya ya, karena ini masih rahasia, hanya beberapa orang yang ada di kemah Rasulullah SAW. Dan Nuaim pun menawarkan dirinya, dan Rasulullah SAW juga meyakini bahwa Nuaim itu masuk Islam dengan tulus. Jadi bukan sekedar mencari manfaat, bukan sekedar pragmatis gitu ya, karena ya kalau mau pragmatis juga bukan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pada saat itu justru sedang di dalam kegentingan lah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau termasuk golongan kita dan seorang lelaki, maka cobalah engkau lemahkan kaum-kaum itu untuk tidak melawan kita, jika engkau sanggup, karena sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Rasulullah SAW mendengar Nuaim dengan sukarela ya, itu menawarkan dirinya untuk dimanfaatkan karena ketidaktahuan kaum Ahzab tentang keislamannya. Maka Rasulullah SAW meminta Nuaim untuk melakukan satu hal yang pokoknya hal itu bisa melemahkan pasukan Ahzab. Lakukanlah apapun yang engkau pikirkan gitu ya, idenya dari Nuaim gitu. Tetapi hal itu bisa mengurangi kekuatan dari pasukan Ahzab. Maka Nuaim setelah berpikir sejenak meminta kepada Rasulullah untuk diizinkan melakukan tipu daya. Ya Rasulullah, jika begitu saya harus melakukan tipu muslihat. Saya harus melakukan tipu daya kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, pertempuran itu adalah tipu daya. Pertempuran itu adalah taktik, siasah. Jadi intinya Rasulullah SAW mengizinkan Nuaim untuk melakukan tipu daya, karena yang namanya juga pertempuran ya. Dalam pertempuran itu kita ada spionase, kemudian ada taktik, kemudian ya tipu daya, tipu muslihat. Karena itu dalam peperangan. Dan karena Nuaim ini memiliki hubungan yang baik dengan Yahudi Bani Quraidah sebelum masuk Islamnya ya,
Maka yang pertama dia lakukan itu setelah beliau melakukan obrolan dengan Rasulullah SAW, beliau tidak mengatakan apa yang akan beliau lakukan gitu. Nuaim itu ya setelah diizinkan itu keluar dari kamar Rasulullah, kemudian pergi diam-diam lagi keluar, dan ternyata ia melakukan perjalanan ke benteng Bani Quraidah. Mengingat ia dengan Bani Quraidah itu memiliki riwayat yang cukup baik. Dan karena sudah dikenal baik, Bani Quraidah itu menyambut Nuaim bin Mas'ud juga dengan sangat baik. Ia disambut, kemudian dipersilahkan duduk gitu ya, sebagaimana pada tamu. Kemudian disambut dengan wajah berseri dan diberikan penghormatan. Karena kaum Yahudi juga tidak tahu kalau Nuaim bin Mas'ud itu telah masuk Islam. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar bagaimana tentang keadaan Bani Quraidah di dalam benteng, bagaimana keadaan kaum Ahzab di luar Khandak gitu ya, bagaimana keadaan kaum muslimin, bercerita seperti itu, sampailah Nuaim bin Mas'ud dengan maksudnya gitu, bahwa jadi Bani Quraidah mengatakan bahwa ia sudah melakukan persiapan banyak hal setelah kedatangan Huyai bin Akhtab gitu. Dan ya kita sudah siap-siap untuk menyerang, tinggal beberapa hari lagi persiapan kita sudah selesai. Nah, Nuaim mengatakan justru kedatangan saya ini untuk urusan itu, kata Nuaim. Orang-orang Yahudi jadi kepo dong, loh memang kenapa? Ada apa? Gitu. Lalu kata Nuaim, tapi sebelum ke sana, kalian percaya nggak dengan saya? Saya mau mengatakan ini karena saya sayang sama kalian. Saya udah dekat sama kalian, kata Nuaim. Saya udah nganggap kalian saudara. Saya mau mengatakan ini, tapi kalian percaya tidak dengan saya? Lalu kata orang Yahudi, iya saya percaya dengan kamu. Kami tidak berprasangka apapun kepadamu, melainkan dengan prasangka yang baik, kata orang Yahudi tersebut ya, kata para pimpinan Bani Quraidah. Saya mau mengatakan satu rahasia yang mungkin kalian belum tahu rahasia ini. Tetapi ini ada di kalangan para pimpinan Ahzab di sana, kata Nuaim. Dan saya mau memberitahu kalian karena saya ingin kalian tahu. Saya sayang sama kalian, gitulah bahasanya. Tapi jangan sampai kamu beritahukan pada orang lain ataupun golongan yang lain, kata Nuaim. Lalu para pimpinan Yahudi mengatakan, iya, baik, akan kami lakukan. Jadi apa berita yang kamu bawa? Sekarang coba kalian pikirkan dengan tenang ya. Pikirkan juga tentang teman-teman kalian. Bani Nazir, Bani Qainuqa, kan sekarang sudah terusir, kata Nuaim. Mereka menjawab, iya. Bukan hanya diusir, harta benda mereka juga dijarah, bukan? Iya, kata Bani Quraidah itu. Dan keadaan mereka sekarang sedang terpuruk dan menyedihkan. Iya, itu dijawab juga oleh Bani Quraidah. Iya, memang benar demikian keadaan mereka. Dan setelah itu sekarang kaumku, Bani Ghatafan, itu datang pada kalian, minta bantuan kalian untuk memerangi Muhammad. Nah sekarang keadaan mereka dengan kamu itu beda. Kenapa demikian? Kata Bani Quraidah. Sekarang kaum Ghatafan, kaum Quraisy, Bani Asad, Bani Sulaim, dan lain-lainnya itu datang ke sini, kondisinya beda dengan kamu. Dia datang memerangi Muhammad nih ya. Kalau mereka kalah, mereka itu bisa balik ke daerahnya. Quraisy bisa balik ke Mekah. Bani Ghatafan bisa balik ke daerahnya. Yang lain-lain juga sama. Nah kalau kamu, nanti kamu kalah, habis kamu. Habis kalian ini. Karena apa? Kalian tinggal di sini. Kondisinya beda dengan mereka. Kalau kalian menang, kalau mereka menang, mereka menjarah, kemudian jarahannya dibawa juga ke daerah mereka. Kalian dapat apa? Coba pikirkan baik-baik, kata Nuaim. Pikirkan baik-baik, kalian dapat apa nanti? Kalau menang, kalian dapat apa? Kalau kalah, kalian jelas habis. Karena kalian tinggal di sini. Kalian yang akan terusir nanti sama dengan Qainuqa dan Nadir. Apa yang bisa kalian bawa kalau kalian terusir dari sini? Mereka mulai itu merenung.
mencerna apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Nu'aim ketika Bani Quraidah itu merenung dan saling pandang, Nu'aim menambahkan, saranku, ini karena aku sayang aja sama kalian. Saranku, lebih baik kalian mundur aja dari sekarang. Kalian mundur dari peperangan, kalian mundur dari koalisi, berhentilah untuk menyerang Muhammad. Berhentilah melakukan persiapan, kata Nu'aim bin Mas'ud. Kecuali, katanya, kalian bisa menjamin bahwa orang-orang Quraisy itu, orang Ghatafan, ya intinya pasukan Ahzab lah, bisa menjamin keselamatan kalian. Lalu setelah memikirkan dan mencerna apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud, Bani Quraidah itu mulai membenarkan apa yang Nu'aim katakan, sehingga mereka mengatakan, sungguh peringatan kamu ini sangat baik. Tapi bagaimana caranya? Kami itu bisa meminta jaminan dari orang-orang Quraisy tersebut, dari pasukan Ahzab. Lalu Nu'aim mengatakan, kalian mintalah beberapa orang dari kaum Ahzab untuk tinggal di sini, di dalam benteng kalian. Lalu itu sebagai jaminan kalau mereka tidak akan lari meninggalkan kalian, baik menang ataupun kalah. Jangan sampai kalian tidak memegang jaminan apapun. Kalau sekedar kata-kata, kan siapa yang tahu? Mereka bisa saja mengingkarinya. Tetapi kalian harus memegang beberapa orang yang ya ibaratnya disandra lah di sini. Kasarnya gitulah, sebagai sandra di sini, jaminan bahwa mereka tidak akan pergi. Lalu Bani Quraidah itu menganggap apa yang dikatakan oleh Nu'aim ini adalah usulan yang baik. Kaum Yahudi Bani Quraidah menyetujui peringatan dan usul yang dikemukakan oleh Nu'aim. Mereka akan mengundurkan diri dari pengepungan dan memerangi kaum muslimin jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Lagi pula mereka juga kan ikut pertempuran sejak awal itu tidak berniat sebetulnya. Tetapi mereka ikut ke dalam pasukan Ahzab karena rayuan dari Huyai bin Akhtab. Dan mereka akhirnya menyadari akhirnya menyadari keadaan diri mereka dan merasa takut kepada kaum muslimin. Nu'aim setelah berhasil mempengaruhi Yahudi Bani Quraidah, ia kembali ke perkemahan Ahzab. Ia lalu menemui pimpinan Quraisy. Ia mendatangi kepala-kepala mereka dengan tujuan yang sama. Karena kaum Quraisy pun belum mengetahui bahwa Nu'aim telah masuk Islam, bahkan pada lahirnya termasuk salah seorang dari bala tentara Ahzab yang hendak memerangi kaum muslimin, maka kedatangannya disambut dengan baik juga oleh mereka. Kemudian setelah berhadapan muka dengan para kepala kaum musyrikin Quraisy, ia berkata, "Tuan-tuan telah mengetahui kasih sayangku kepada tuan-tuan dan kebencianku kepada Muhammad, bukan?" Lalu mereka menyahut, "Memang, selama ini kamu seorang yang sayang kepada kami, dan kami pun sangat sayang kepadamu. Kini, karena suatu hal yang saya rasa baik dan benar, jika saya kemukakan kepada tuan-tuan, dan semata-mata untuk peringatan bagi tuan-tuan sendiri, maka hendaklah tuan-tuan rahasiakan benar-benar apa yang saya kemukakan. Jangan sampai diberitahukan kepada orang lain selain dari golongan tuan-tuan," kata Nu'aim. Lalu para pimpinan Quraisy itu menjawab, "Baiklah, cobalah kamu kemukakan kepada kami." Lalu Nu'aim menjelaskan ya duduk perkaranya. Ia berkata, "Ini sekali lagi ya, saya bilang ini rahasia dan saya mengatakan ini karena kebencian saya kepada Muhammad dan karena kasih sayang saya pada kalian. Saya mau membocorkan satu hal," kata Nu'aim. Bani Quraidah itu, katanya, sudah menyesali apa yang mereka lakukan terhadap Muhammad. Apalagi awalnya kan mereka tidak mau ikut dengan kita memerangi Muhammad.
Mereka tidak mau ikut, tapi Huyai bin Akhtab itu yang merayu mereka. Sekarang mereka sudah kembali ke pikiran semula. Mereka sudah menyesali apa yang mereka lakukan. Karena pas sejatinya mereka takut kepada Muhammad. Mereka tinggal di sana. Mereka takut akan ketika mengkhianati perjanjian mereka dengan Muhammad, akan sama nasib mereka dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir, pendahulu mereka yang sudah diusir, kehilangan harta, kehilangan tanah, dan menjadi ya gelandangan lah di tempat orang lain. Mereka juga takut. Nah, aku itu mendengar kabar, sudah ada satu orang yang diutus dari Bani Quraidah menemui Muhammad. Itu kata Nuaim. Dan tentu itu mereka lakukan dengan cara menyamar. Tujuannya untuk menyatakan penyesalan mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi, coba kalian pikir, untuk apa mereka meminta waktu 10 hari? Lama sekali dan membiarkan kita menunggu di sini. Itu tidak lain karena mereka memang menyesali. Mereka tidak ingin memerangi Muhammad. Orang-orang Quraisy itu memang percaya kepada Nuaim, tetapi mereka tidak masih sedikit meragukan ini benar tidak infonya. Apakah infonya A1 atau bukan? Atau sekedar gosip belaka? Pada akhirnya Nuaim mengatakan, ya intinya terserahlah kalau tidak percaya, tetapi untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, beberapa waktu lagi nanti Bani Quraidah itu akan meminta jaminan dari kalian. Mereka akan meminta jaminan, meminta orang-orang kalian untuk tinggal bersama mereka di benteng mereka sebagai jaminan bahwa kalian sudah lari. Kalian tidak akan lari meninggalkan mereka. Intinya, mereka itu tidak mempercayai kalian. Lalu aku juga sudah mendengar bahwa Muhammad itu akan mengirimkan seseorang untuk menerima permintaan maaf mereka, menerima penyesalan mereka. Dan Muhammad sudah berjanji tidak akan melakukan apapun terhadap mereka jika mereka memang mundur dari sekarang. Jadi kalau kalian percaya padaku dan tahu siapa aku, nanti itu Bani Quraidah akan datang pada kalian, minta beberapa orang dari kalian untuk tinggal bersama mereka. Kalau kalian tidak menyetujuinya, itu tentu sangat baik, karena intinya mereka hanya membutuhkan sandera. Bukan sekedar jaminan, mereka hanya membutuhkan sandera. Kaum Quraisy pun, para pimpinan Quraisy pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud. Setelah itu ia datang ke kemah Bani Ghatafan, ini kaumnya sendiri ya. Ia datang juga mengatakan hal yang sama kepada para pimpinan Ghatafan, hal yang sama dengan apa yang dikatakan kepada Bani Quraidah, juga dikatakan kepada kaum Quraisy. Dan Bani Ghatafan tentu karena asal dari kaumnya Nuaim bin Mas'ud, pada akhirnya ya lebih mudah untuk merayu, untuk melobi Bani Ghatafan dibandingkan dengan, bahkan lebih mudah daripada yang dilakukan kepada Bani Quraidah, juga yang dilakukan kepada orang-orang Quraisy. Langsung saja percaya tanpa mempertanyakan apapun. Namun orang Quraisy itu ingin mengecek kembali kebenaran dari ucapan Nuaim. Ini sebetulnya percaya mereka kepada Nuaim, cuma kan Abu Sufyan itu orang yang teliti ya, dan ia ingin memastikan betul benar atau tidak apa yang dikatakan oleh Nuaim. Ia mengutus seorang tentara yang ia percaya, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal bersama beberapa orang itu untuk datang menemui Ka'ab bin As'ad, pimpinan dari Bani Ghatafan, dan menyampaikan pesan dari Abu Sufyan. Ikrimah berkata, kami atas nama kaum Quraisy dan Bani Ghatafan akan menyampaikan harapan kami kepada Tuan. Kami sudah lama melakukan pengepungan atas diri Muhammad dan kaum pengikutnya, dan kami selama ini sudah menunggu kesanggupan Tuan dan mengadakan serangan terhadap mereka. Karena itu kami telah mengambil keputusan bahwa Tuan supaya mulai esok hari melakukan serangan atas mereka, dan kami akan bersama-sama Tuan karena kini sudah saatnya mereka harus dihancurkan.
Jelas sekali ya apa yang dikatakan oleh Ikrimah ini sebagai perwakilan dari beberapa orang yang ikut pada waktu itu dari Quraisy dan Ghatafan. Ia menanyakan kesiapan dari Bani Quraidah. Besok kita akan mulai menyerang. Kami menyerang dari depan, kalian menyerang dari belakang. Kita harus siap-siap. Kalian kan sudah siap-siap nih beberapa hari. 10 hari sudah siap-siap. Jadi besok kita akan mulai menyerang. Nah, hanya saja pada waktu itu ketika Ikrimah bin Abi Jahal datang ke benteng Bani Ghatafan, itu terjadi pada hari Jumat. Maka kalau besok melakukan penyerangan berarti hari Sabtu. Hari di mana itu adalah hari yang haram untuk orang Yahudi melakukan pekerjaan apapun, apalagi melakukan penyerangan. Maka Ka'ab bin Asad itu mengatakan besok itu hari Sabtu katanya. Pada hari Sabtu itu kami dilarang untuk mengerjakan sesuatu pun selain ibadah, apalagi untuk berperang. Jadi jangan besok, kata Ka'ab bin Asad. Ia kembali kepada Abu Sufyan dan mendengar jawaban itu Abu Sufyan marah. Ia tidak bagi dia masalah hari Sabtu itu ya udahlah, itu mah di luar pertempuran. Ini kan hal yang genting. Ini ditangkap oleh orang Quraisy sebagai satu ketidakpercayaan ya, bahwa mereka meyakini apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud itu benar, bahwa Bani Quraidah itu tidak serius untuk melakukan koalisi dengan Ahzab menyerang Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan mengutus sekali lagi dan menyatakan kesungguhannya. Besok kami tidak mau tahu, kata Abu Sufyan, besok itu kami akan melakukan penyerangan. Kami dari depan, kalian dari belakang. Kalau kalian tidak mau besok melakukannya, kalau kalian tidak mau besok menyerang Muhammad dari belakang, maka kalian Bani Quraidah yang justru akan kami serang pertama kali sebelum kami menyerang Muhammad. Tetapi jawaban dari Ka'ab bin Asad itu tetap sama. Mereka tetap tidak ingin melanggar kehormatan hari Sabtu, karena Allah mengumurkai dan mengutuk siapa di antara mereka yang melanggar kehormatan hari Sabtu. Pada saat itu mereka akan dijadikan kera atau babi. Selanjutnya Ka'ab menegaskan, kami tidak akan ikut serta berperang bersama kalian untuk memerangi Muhammad dan pengikutnya, kecuali kalian memberikan jaminan kepada kami, berikan kepada kami beberapa orang untuk tinggal bersama kami di benteng ini. Karena kami khawatir, jika kalian kalah dalam peperangan ini, maka kamu dengan cepat akan kembali ke negerimu dan meninggalkan kami. Dengan demikian, jika Muhammad dan pengikutnya menyerang kami, niscaya kami tidak kuasa menolak serangannya. Dan akibatnya kami akan binasa semua. Akhirnya diungkapkanlah keinginan dari Bani Quraidah itu sebagaimana yang disarankan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Meminta beberapa orang untuk dijadikan jaminan tinggal bersama-sama ya di benteng Bani Quraidah, supaya kalau nanti mereka kalah, mereka itu tidak ditinggalkan. Dan sebetulnya ini masuk logika juga ya, masuk ke apa yang dikhawatirkan Bani Quraidah, meskipun atas pemikiran dari Nu'aim bin Mas'ud, tetapi ini memang masuk akal. Kalau kalah, mereka itu akan ditinggalkan. Bani Quraidah itu akan ditinggalkan dan akan satu-satunya yang akan mendapatkan hukuman dari Rasulullah SAW. Lalu setelah jawaban itu diterima oleh Abu Sufyan, ia barulah, nah ini betul ternyata apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud ini, apa yang ternyata persis sama informasi yang ia sampaikan. Berarti betul-betul apa yang dilakukan oleh Bani Quraidah itu telah hianat dari kita. Itu yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Karena ia sudah mendapat bocoran dari Nu'aim bin Mas'ud, maka Abu Sufyan itu tidak mau memberikan orang kepada Bani Quraidah untuk tinggal bersama mereka. Karena keinginan ini justru meyakinkan
bagi Abu Sufyan bahwa apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud itu benar, bahwa sebenarnya mereka cuma menyandra saja orang-orang Quraisy gitu. Maka keinginan ini tentu saja tidak diindahkan oleh Abu Sufyan. Dan yakinlah ia kalau Bani Quraidah itu sudah, berarti Bani Quraidah itu jangan dianggap lagi, biarkan saja mereka, tidak dibawa-bawa gitu. Kita tidak akan mengikutkan Bani Quraidah ke dalam koalisi kita. Ketika mereka sudah berkumpul lagi ya, pulang, sudah berkumpul lagi dan meyakini bahwa Bani Quraidah sudah mengkhianati mereka. Lalu muncul dari Bani Ghatafan itu juga keraguan yang sama. Mereka sudah meragukan, ini udah deh, kita kayaknya balik aja lah, ini udah tidak mungkin. Ini kita kalau dari depan aja kita udah mengepung berminggu-minggu tidak ada hasilnya. Kalau tidak ada bantuan Bani Quraidah di belakang, mana bisa kita menang? Tetapi Abu Sufyan itu selaku panglima tertinggi dari pasukan Ahzab tetap hendak melaksanakan rencananya, yaitu menggempur kota Madinah dan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap kaum muslimin. Karena itu ia melanjutkan pembicaraan dengan para ketua Bani Ghatafan. Namun karena sudah ada keraguan ya di dalam hati Bani Ghatafan itu, mereka sudah mulai enggan untuk melakukan penyerangan. Sudah mulai malas lah gitu, berat melakukan penyerangan. Karena sebetulnya di kepala mereka ditambah lagi ya, di kepala mereka itu masih terbayang sepertiga dari hasil kebun dari Madinah. Meskipun belum ada kesepakatan yang pasti dan bahkan sudah dibatalkan, tetapi mereka masih berharap ini kalau kita mundur dari Ahzab, kita mundur nih, tidak ikut-ikutan sebagaimana Bani Quraidah, ini kayaknya kita juga bakal dapat jasa. Nanti kita datang aja lagi kepada Muhammad untuk meminta jasa tersebut. Tamar itu yang pernah dijanjikan, mau nilainya berkurang juga tetap lumayan gitulah. Karena memang kan belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi. Kita kalau misalnya berniat, kita bisa aja datang kembali kepada Muhammad, perubahan di perjanjian tersebut, tetapi kita bisa melanjutkan kesepakatan tersebut gitu. Itu yang diharapkan oleh Bani Ghatafan ya, yang memang berpikirnya pragmatis. Mereka lebih ke keuntungan atau kerugian, dan tentu saja mendapatkan tamar, kurma, sepertiga bagian dari hasil keseluruhan Madinah itu jelas-jelas sangat menguntungkan dan menggiurkan bagi mereka. Sehingga ketika saat itu Abu Sufyan memastikan akan melakukan penyerangan ya ditentukan waktunya, Bani Ghatafan itu menjawab dengan ya tidak terlalu bersemangat gitu ya. Dan tentu ini terlihat juga oleh Abu Sufyan, bagaimana raut muka para pimpinan Ghatafan itu yang kelihatan berat dan enggan. Dan ini juga jelas terlihat oleh Abu Sufyan, tetapi dia tidak melakukan komentar, tidak memberikan komentar apapun terhadap apa yang dia lihat pada saat itu. Karena kemunduran Bani Quraidah itu sudah cukup memukul, sebetulnya sudah cukup memukul mental Abu Sufyan, dan perhitungannya itu menjadi meragukan ya, apakah kita bisa menang atau tidak, karena pintu belakang itu berarti sudah tertutup. Bani Quraidah sudah tidak bisa membantu mereka. Pintu depan juga sulit untuk ditembus, dan sama sekali tidak bisa terpikirkan oleh Abu Sufyan bagaimana caranya menembus masuk ke Madinah dengan persediaan yang terus menipis, dengan Bani Quraidah yang tidak ikut, dengan Bani Ghatafan yang sudah mulai enggan untuk ikut bertempur. Dan ini pertolongan Allah yang luar biasa ya. Tiba-tiba saja Naim datang, Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu tiba-tiba saja datang, tiba-tiba saja menawarkan pertolongan. Justru di saat-saat genting, dan mungkin kita bertanya kenapa Naim baru muncul gitu ya. Nah, bisa saja Naim itu baru muncul justru karena karena ia sudah lelah. Sudah 30 hari, Ahzab tidak mundur juga, dan Rasulullah tidak juga mendapatkan kemenangan. Sehingga bisa jadi ide itu baru muncul pada saat itu ya. Dan ini tentu saja pertolongan Allah yang luar biasa yang beliau ilhamkan kepada Nu'aim bin Mas'ud.
Ini jawaban Allah untuk kaum muslimin, untuk doa-doa kaum muslimin ya, yang kemarin dibahas yang di video sebelumnya ya, dibahas tentang bagaimana keadaan kaum muslimin yang sudah mulai sempit dan doa-doa mereka yang dipanjatkan luar biasa kesungguhannya gitu, doanya setengah maksa lah. Maka inilah jawabannya dengan memberikan ilham kepada Nu'aim bin Mas'ud, kemudian ia kepikiran gitu ya untuk memecah belah, kepikiran untuk mengatakan hal seperti itu kepada Bani Quraidah, kepikiran juga untuk melakukan lobby-lobby ke Ghatafan, juga ke bukan lobby ya, tetapi rayuan lah ya, rayuan agar hati mereka itu menjadi terpecah belah. Dan tujuan dari Nu'aim bin Mas'ud itu sudah tercapai. Mereka sudah, Bani Quraidah sudah balik badan, mereka tidak mau lagi menyerang Rasulullah SAW. Bani Ghatafan juga sudah malas, apalagi mereka memang pragmatis ya, bukan para pimpinan Ghatafan itu bukan orang-orang idealis. Mereka mengambil keuntungan, dan keuntungan yang memang sangat-sangat lumayan, karena mereka menyerang Rasulullah SAW pun keuntungan apa yang didapat gitu kan? Mereka mencari harta kekayaan. Nah, kalau harta kekayaan itu bisa didapat tanpa dengan peperangan, kan itu lebih menguntungkan gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh Bani Ghatafan. Dan inilah ya yang Allah berikan. Biasanya selalu ya Allah itu memberikan, biasanya Allah memberikan jawaban, jalan keluar itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Nu'aim ini adalah pertolongan Allah yang sangat-sangat tidak disangka oleh kaum muslimin. Tiba-tiba saja muncul, tiba-tiba saja melakukan sebuah perbuatan yang memberikan efek yang sangat-sangat signifikan untuk kelemahan Ahzab. Di luar dari perhitungan manusia, di luar dari persangkaan manusia, dan ia menggerakkan sesuatu ya sesuai dengan kehendak dia. Kan tidak ada yang tahu, tiba-tiba justru hati Naim lah yang tiba-tiba pertolongan itu justru datang dari luar Khandak gitu, justru datang dari pasukan Ahzab sendiri, yaitu Nu'aim bin Mas'ud yang menjadi salah satu dari personil dari pasukan Ahzab. Dan ini hikmah bagi kita bahwa ketika kita sudah merasa sudah merasa sempit, sudah merasa terpuruk, sudah merasa berada di titik nol, justru ketika kepasrahan kita sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, total kita berharap kepada Allah, tidak berharap kepada yang lain, tidak berharap kepada hal yang ada di muka bumi ya, baik kalau urusannya dengan Ahzab, tidak berharap kepada tentaranya lagi, tidak berharap kepada karena kan jumlah pasukannya sedikit. Tidak berharap kepada senjata, tidak berharap lagi kepada pasokan karena memang sudah sangat minim. Maka harapan mereka yang ya 100% lah ya, 100% harapan mereka itu gantungkan kepada Allah. Dan justru ketika harapan itu sudah bulat seutuhnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah pertolongan Allah itu akan datang. Jadi ini hikmahnya kepada kita, jangan tunggu sampai terpuruk dulu baru kita sempurna berharap kepada Allah. Jangan tunggu sampai kita ada di titik terendah dulu. Teruslah dalam setiap keadaan kita berharap kepada Allahnya itu bulat gitu, sempurna 100%, meskipun kita berusaha di keseharian, bekerja, ngantor ya, kita mengharapkan gaji per bulan, tetapi kita tidak mengharapkan dari situ. Dan ini adalah tawakal yang luar biasa ya. Bagaimana kita memang harus berterima kasih kepada orang yang memberi, misalnya perusahaan yang sudah memberikan kita gaji gitu ya, dan kerjaan, kita harus berterima kasih kepada mereka. Tetapi tetap saja yang namanya tawakal itu, baik kita dalam keadaan ada ataupun tidak ada, harus diberikan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah justru sumber pertolongan Allah berasal. Karena yang namanya rezeki kan bukan hanya uang, rezeki adalah kesehatan, rezeki adalah keimanan, rezeki adalah anugerah taufik ya yang Allah berikan kepada kita, kecenderungan kita untuk mau beribadah. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di pertempuran Ahzab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.